semuanya, senang sekali hari ini kami bisa berjumpa lagi di House of Grace. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami bisa kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau mengundang ya Tuhan, Holy Spirit untuk datang ya Tuhan. You dwell in our heart, Lord. You dwell in our mind, Lord. Tuhan, biar hadirat-Mu yang mengisi ya Tuhan. Biar hanya Engkau saja ya Tuhan yang fill this room ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan waktu-waktu ini ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan Yesus ya Tuhan. In Jesus name we pray. Amen. Oh, thank you Jesus. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Izinkan Dia hadir dalam setiap hati kita, dalam setiap pikiran kita, menjamah kita. Haleluya Yesus. Sama katakan, when the darkness fills my senses, when my blindness keeps me from your touch, Jesus come.
Jesus. Hallelujah. Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Lord. Kami bersyukur Bapa, Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan. Hari ini kami mau klaim Tuhan, bagi keluarga kami Tuhan akan ada breakthrough. Bagi keluarga kami akan ada jalan keluar Tuhan. Bagi keluarga kami yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan, ada suatu kesembuhan yang datangnya dari Engkau Jesus. Thank you Lord. Come on, let's sing it. Our Father, all the heaven roars your name. Sing louder, let this place erupt with praise.
Bapa, kami bersyukur karena Kau begitu baik Tuhan. Kasih setiamu begitu nyata dalam setiap hidup kami. Kami mau klaim Bapa, kuasa-Mu Tuhan nyata di dalam kehidupan kami Tuhan, nyata di dalam kehidupan keluarga kami Bapa. Saat ini Bapa, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan, berbicara kepada setiap kami Tuhan, supaya roh-Mu dinyatakan lebih lagi Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan kami boleh dikuatkan, melalui firman-Mu Tuhan kami boleh dibarui lagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan-Mu ada di atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. In Jesus name we pray and all say Amen. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatannya yang ada, yang sudah diberikan untuk saya bisa berbagi firman Tuhan sore hari ini. Sebelum kita mulai sharing firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama yuk. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh berbicara sampai kepada remah ya Bapak, sehingga kami boleh diterangi Tuhan oleh firman-Mu, kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman Allah, dan kami boleh dibukakan hal-hal yang baru ya Bapak. Berkati hamba-Mu Tuhan dan urapi, biar Engkau saja yang berbicara, Roh Kudus Engkau tuntun, dan bagi yang mendengarkan, yang merenungkan firman Tuhan sore hari ini bersama-sama, kami juga berdoa biar Engkau yang membukakan Tuhan pintu hati kami, sehingga kami boleh tertabur dengan subur ya Bapak, dan biar firman itu menjadi buah di dalam kehidupan kami. In the name of Jesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore semua yang dikasih Tuhan. Sore hari ini saya ingin berbicara mengenai Maria dan Marta. Maka judul khotbah saya hari ini adalah Choosing the Good Part, artinya memilih bagian yang terbaik. Nah, sore hari ini semua orang mungkin sudah mengetahui kisah ini, sudah ribuan kali mendengarkan firman Tuhan ini yang dicatat di dalam buku Lukas 10. Tapi saya mau sekali lagi, kita mau merimain lewat firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama mulai merimain kembali apa yang firman Tuhan hari ini di-sharingkan, biar menjadi kekuatan, menjadi suatu cermin buat kita kembali balik kepada apa yang Tuhan mau lewat firman ini. Mari saya bacakan kisah ini, Maria dan Marta. Itu di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Mary and Martha worship and serve. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, ini sangat menggelitik hati saya ya, bahwa ternyata Maria tuh lebih dikatakan memilih bagian yang terbaik. Bagian terbaik tuh yang bagian seperti apa sih? Bukan juga namanya melayani Tuhan itu juga baik, melayani Tuhan itu juga melewat ministry yang ada itu juga memberkati banyak orang. Melayani Tuhan dalam segi apapun itu juga memperlebar kerajaan Allah. Tapi kenapa Maria dikatakan sebagai pribadi yang chosen that good part, chosen sesuatu yang paling berharga, yang dikatakan yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, hari ini kita mau belajar yuk. Nah, saya ingin menggambarkan kisah Maria dan Marta ini. Kita tahu bahwa dia adalah saudara kandung bersama Lazarus, dan mereka ini berteman dengan Yesus. Pada waktu itu Marta sebagai tuan rumah mengundang Yesus datang ke rumahnya. Sebagai tuan rumah pasti dong dia akan menyiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk orang-orang yang datang ke rumahnya biar lebih nyaman. Maka dia dikatakan seseorang yang
sangat care, sangat mempunyai skill of hospitality atau talent atau talenta yang Tuhan berikan di dalam hidupnya, yang otomatis klik ketika ada tamu masuk rumah, langsung klik, oh ini yang harus dia persiapkan. Nah, Marta adalah orang yang seperti itu. Dia adalah orang yang lahir dengan talent yang luar biasa di sisi situ. Jadi ketika dia mengundang orang, dia langsung otomatis menyiapkan segala sesuatunya, welcoming people dengan baik. Nah, dikatakan juga firman Tuhan tuh banyak berkata soal, mungkin kita banyak ya mengatakan, oh kayaknya Marta nih chosen not that good things gitu di dalam cerita Maria Marta ini. Maka banyak dari kita akan berpikir, oke, I'm gonna be Maria dan Marta gitu. Tapi kita mau belajar bahwa hari ini yang namanya hospitality atau melayani lewat service atau melayani benar-benar lewat action, itu sebenarnya juga nggak salah, saudara. Kalau kita buka di Roma 12 ayat 13 dikatakan seperti ini, share with the Lord's people who are in need, practice hospitality. Atau 1 Petrus 4 ayat 9 berkata seperti ini, over hospitality to one another without grumbling. Nah, Marta ini clear, she had the gift of hospitality. Gift of hospitality ini nggak come natural to everyone, nggak tiba-tiba tuh orang-orang tuh lahir dengan talenta ini, nggak semua orang. Tapi dalam firman Tuhan hari ini, Marta orang yang terlahir dengan talent ini. Jadi yang ada dia langsung bergerak otomatis, itu seperti ada mesin yang tombolnya tuh udah automatically nyala gitu. Itulah Marta. Nah, tapi kemudian dalam cerita ini kita tahu bahwa ini nggak pernah bertentangan. Melayani Tuhan lewat action itu nggak pernah bertentangan. Kenapa? Karena kasih itu terekspres lewat action. Maka bisa kita melihat orang tuh mengasihi kita gitu. Nah, tapi saya ingin menambahkan bahwa dalam kisah ini juga Tuhan tuh nggak bilang Marta itu nggak penting. Karena buktinya apa? Ketika Marta datang langsung straight to the point sama Tuhan, langsung bilang, Tuhan, kenapa ya kok saudaraku nggak bantuin aku gitu dalam melayani? Kenapa dia cuma duduk doang? Tolong dong Tuhan, suruh dia bantu aku gitu. Marta itu orang yang datang langsung sama Yesus. Dia nggak ngedumel di mana-mana, tapi dia langsung datang kepada Yesus. Dan jawaban Yesus sangat mencengangkan. Jawaban Yesus malah berkata seperti ini, Marta, Marta, you are worry and trouble about many things. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tuhan nggak bilang loh, kalau service atau melayani itu nggak penting. Tuhan nggak bilang seperti itu. Tapi yang Tuhan bilang adalah, Maria, Maria, kenapa engkau menyusahkan dirimu dengan banyak perkara? Saudara, kalau kita baca firman Tuhan ini, chosen the good part yang gak akan bisa diambil daripada kita atau memilih bagian yang terbaik. Kita harusnya sudah mengerti apa sih itu yang namanya bagian terbaik. Apa itu bagian yang gak bakal bisa diambil dari hidup kita. Ternyata bukannya pelayanan. Ya kan? Karena buktinya Marta melayani. Tapi Tuhan bilang, it's not that good part. Itu bukan yang bagian yang terbaik. Kita belajar hari ini dari kisah Marta, dari kisah Maria dan Marta. Apa sih bagian yang terbaik yang gak bisa diambil daripada kita? Kita belajar dari kisah ini bahwa satu, hubungan kita dengan Tuhan itu harus menjadi bagian paling utama yang gak bisa diambil dari hidup kita, yang gak bisa dicuri dari hidup kita. Itu adalah bagian yang paling terbaik. Prioritas, ketika kita menempatkan prioritas kita di dalam hubungan kita dengan Tuhan, itu pasti menghasilkan sesuatu. Di dalam setiap hubungan yang baik, pasti menghasilkan sesuatu yang baik pula.
memprioritaskan hubungan kita sama Tuhan, berarti kita memfokuskan hidup kita ini, memfokuskan Tuhan itu menjadi influence paling dominan di dalam hidup kita. Jadi kalau kita mengikuti Yesus, kan kita biasa nih melayani. Kita biasa nih jadi orang Kristen yang harus mengemban the great commandment. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu menjadikan orang-orang menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Ya kan? Kita terbiasa dengan hal itu. Kita terbiasa melayani orang, men-sharingkan gospel. Tapi saudara, ingat, fokusnya bukan di situ. Fokusnya adalah bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu harus yang paling dominan, menginfluence our life. Karena itulah yang pada akhirnya akan mengarahkan hidup kita. Kalau kita menjadikan pelayanan kita, menjadikan ministry kita, menjadikan pekerjaan kita, itu hal yang paling utama di dalam hidup kita. Itu juga yang akan mendirect hidup kita, yang akan mengarahkan hidup kita. Dan pasti dong hasilnya kita tahu dong ya, kekacauan. Nah, jadi bagian yang terbaik itu apa? Ketika kita memprioritaskan hidup kita, memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan. Banyak orang berpikir hari-hari ini multitasking is necessary. Multitasking is everything in this world. Banyak orang di-hire karena dia pintar multitasking. Tapi saudara tahu nggak, kenapa CEO company terbesar, CEO company itu selalu dibayar paling mahal? Jawabannya cuma satu. Bukan karena dia multitasking mengerjakan segala sesuatunya. Bukan karena dia pinter membereskan segala problem, membereskan segala masalah yang timbul. Tapi dia adalah orang yang tahu prioritasnya, yang mana yang harus dia prioritaskan di dalam pekerjaannya. Jadi saudara, ketika kita mempunyai prioritas yang benar, yaitu mendahulukan hubungan kita dengan Tuhan, itu juga akan menjauhkan kita dari beberapa hal. Yang pertama, itu akan menjauhkan kita dari distraction. Kalau kita belajar dari Maria dan Marta hari ini, di ayat 40 dikatakan bahasa Inggrisnya, but Martha was distracted with much serving. Dikatakan dia distracted, ada distraction, ada pengalihan, sehingga yang tadinya dia memfokus akibat terlalu banyak hal yang dia pikirkan. Distraction itu bukannya berarti orang ini kalau kebanyakan sesuatu pasti terdistract, ya enggak. Banyak orang walaupun mempunyai banyak segala sesuatu yang harus dia kerjakan, tapi dia enggak distracted pada poin utamanya. Nah, tapi Martha ketika banyak hal datang, dia sibuk banyak perkara, ke distract hidupnya, hubungannya ke distract, yang harusnya di-choose the good part, akhirnya terdistract. Saudara, yang namanya distraction di dalam hidup kita mungkin banyak. Mungkin kita distract dengan perekonomian hari-hari ini, distraction dengan permasalahan sakit menyakit hari-hari ini. Akhirnya kita tenggelam di dalam distraction itu tersebut. Akhirnya kita mulai menyalahkan banyak hal, menyalahkan situasi, menyalahkan Tuhan di dalam hidup kita, menyalahkan orang lain, karena distraction yang sudah masuk di dalam hidup kita. Sama seperti Martha, ketika distraction masuk ke dalam hidupnya, dia mulai blame people. Dia mulai akhirnya ngegerutu. Dia mulai akhirnya melihat orang lain, melihat pekerjaan orang lain, melihat problem orang lain, melihat hidup orang lain, yang dia nggak lagi mengintrospeksi hidupnya, tapi mulai melihat orang lain. Kenapa? Karena distraction yang terjadi dalam hidupnya, akibat tidak menjaga hubungan yang harusnya menjadi prioritas dalam hidupnya. Dikatakan Martha distracted. Distraction itu terjadi, saudara, karena apa? Karena ketika kesibukan kita tercampur dengan masalah hati yang tidak sehat, maka distraction itu
akhirnya membuat seseorang kelelahan atau frustasi atau burnout. Nah, Marta udah masuk nih ke dalam lingkaran yang namanya kelelahan dan frustasi. Frustasi karena banyak yang harus dia kerjakan. She's trying giving the best. Yang ternyata dia kesampingkan hubungannya, tapi dia lebih banyak fokus prioritasnya kepada perkara-perkara yang dia sibukkan, perkara-perkara yang dia pikirkan itu paling penting dalam hidupnya. Akhirnya kelelahan, frustasi, burnout. Distraction juga bisa menyebabkan satu hal lagi, blame off, menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain, dan kemudian akhirnya membanding-bandingkan dan menunjuk orang lain. Itu yang terjadi ketika hidup kita mulai distract dengan something else, banyak perkara, anxiety. Pasti kita akan mulai blame out, mulai blame off, mulai menyalahkan, mulai kelelahan, mulai frustasi. Dan kemudian dikatakan, mengapa pada akhirnya sesuatu bagian yang terbaik itu tidak terjadi di dalam kehidupan Marta pada saat itu. Satu lagi kita baca di ayat 41. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. Dia worry, saudara. Ternyata bukan karena kesibukan ya, tapi masalah hatinya kembali. Akhirnya memasukkan dia kepada suatu tahap mulai worry dan mulai kebingungan, dan itu mulai menguasai hidupnya. Akhirnya trouble with many things, then anxious. Saudara, kalau kita mempunyai hubungan yang baik, itu hubungan yang baik itu pasti menghasilkan sesuatu. Contohnya gini, kalau suami istri hubungan yang baik, hubungan yang manis, hubungan yang penuh dengan sejahtera, pasti menghasilkan sesuatu yang manis juga. Pasti dikatakan istrinya itu pasti seperti apa? Kebun anggur yang menghasilkan banyak wine yang manis. Ya kan, pasti suami juga bahagia, anak-anaknya bahagia. Atau pertemanan yang manis, hubungan yang baik antara teman atau antara saudara, family. Pasti menghasilkan sesuatu yang manis. Jadi hubungan yang baik pasti menghasilkan sesuatu. Nggak mungkin nggak menghasilkan sesuatu. Nah, makanya harusnya apa yang kita kerjakan hari-hari ini harusnya lahir dari hubungan kita dengan Tuhan. Bukan lahir dari skill kita, tapi lahir dari hubungan kita dengan Tuhan. Nah, dari Maria dan Marta kita belajar bahwa choosing the good part itu paling penting. Tapi Tuhan juga gak pernah bilang bahwa service, doing anything else untuk orang-orang itu gak baik. Kita banyak kok menemukan firman Tuhan yang berkata, kita harus mengasihi sesama kita. Kita tahu kok soal orang Samaria yang melakukan pertolongan, servis yang luar biasa. Ya kan? Gift of hospitality yang luar biasa. Dan kita juga tahu kok banyak hal soal pelayan-pelayan Tuhan di dalam Alkitab yang sangat berkiprah di dalam masyarakat, yang sangat luar biasa pelayanannya. Janda-janda yang berkati banyak orang. Kita tahu itu. Tapi kita juga harus tahu bahwa semua yang kita kerjakan, pelayanan, melayani di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam gereja, di dalam social work, harus lahir dari hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga itu kan menghasilkan sesuatu yang manis. Saudara, saya ingat akan firman Tuhan soal perempuan yang berdosa. Ingat ya, dia mengurapi Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Dan pada saat itu banyak orang yang ngeledekin dia. Nah, ngapain buang-buang uang banyak banget? Mendingan ditabung, mendingan diberkatin buat orang, memberkati orang-orang susah. Jadi perempuan itu diampuni, dan Tuhan catat, dikatakan karena ia telah berbuat banyak kasih. Terbukti bahwa Tuhan juga menginginkan kita juga untuk berbuat kasih. Perempuan itu nggak distracted, dia tetap melakukan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hatinya. Mau dia orang berkata apa kayak tentang hidupnya, dia tetap kerjakan tuh. Tapi Tuhan juga nggak menghina, ini nggak penting, enggak.
Ini yang Tuhan lihat bukan harga atau banyaknya activity atau banyaknya pelayanan atau banyaknya service atau banyaknya hospitality yang kita kerjakan. Tapi kembali, perempuan itu walaupun dia melakukan yang sangat luar biasa, Tuhan bahkan gak meminta dia untuk berhenti. Ketika orang lain terus menghujat, dia tetap kerjakan. Yang kenapa ya? Karena Tuhan lihat hatinya. Balik lagi, hatinya gak terdistract. Jadi kita belajar dari perempuan itu bukan karena perbuatan yang mahal, tapi hati yang murni. Itu yang menggetarkan hati Tuhan. Sekali lagi saudara, yang namanya act of service atau hospitality itu juga adalah salah satu dari bukti discipleship, bukti kita ini murid Kristus. Tapi harusnya apa yang kita kerjakan untuk men-sharingkan firman Tuhan, men-sharingkan gospel di kehidupan kita sehari-hari, itu porsinya gak boleh menguasai, gak boleh lahir dari sesuatu yang sifatnya cuma skill aja, tapi harus lahir dari sesuatu yang sifatnya hubungan, lahir dari hubungan kita dengan Tuhan sendiri. Is overflowing with Jesus, harus lahir dari hubungan kita yang overflowing. Saya ingat hamba Tuhan berkata seperti ini, kalau kita mau melayani atau kita mulai terjun ke dalam melayani masyarakat atau melayani orang-orang susah gitu ya kan, harusnya kita melayani dari kelebihan kita. Dalam kelebihan apa? Kelebihan hubungan kita dengan Kristus, karena hasilnya akan lebih manis dibanding lahir dari cuma sekedar skill kita atau talent kita. Saudara, dari kisah ini kita belajar siapa yang paling memilih bagian yang terbaik, ya kan? Tapi harusnya kita belajar juga bahwa dua-duanya penting di dalam kita men-sharingkan firman Tuhan to the other people, kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Harus kita belajar dari dua sosok ini, Maria dan Martha. Walaupun dikatakan Maria chosen the good part. Chosen the good partnya apa? Karena Maria tahu prioritasnya. Karena Maria hatinya tidak ke-distract oleh apapun yang ada di sekitarnya. Dan saya yakin seorang Maria juga orang yang tahu melayani. Tapi poin ini yang gak akan pernah diambil di dalam hidup kita. Chosen a good part, which will not taken away from us. Yaitu apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Yang harusnya porsinya lebih besar dari our talent, our gift di dalam pelayanan kita. Saudara, hari-hari ini juga mungkin banyak hal udah mulai ngedistract hidup kita. Saya gak berbicara cuma pelayanan aja atau apapun yang kita doing yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Mungkin juga problem kesehatan kita, mungkin juga kekhawatiran mulai masuk di dalam hidup kita. Ingat, jangan biarkan itu semua ngedistract our relationship with the Lord. Karena choosing the good part itu berarti itu memilih hubungan di atas semuanya, memilih hubungan kita dengan Kristus di atas perkara-perkara yang lain. Karena hanya itu yang tidak bisa diambil daripada kita. Dan tentunya segala sesuatu yang membuat hari-hari ini kita ke distract, ayo mari kita bawa kepada Kristus. Mari kita datang kepada Kristus dan menaruh itu semua. Ketika kita mempunyai hubungan yang dipulihkan di hadapan Tuhan, maka yang lain yang kita kerjakan itu akan overflowing. Orang akan merasakan bahwa itu benar loh, this is the real ministry yang keluar dari hubungan kita dengan Kristus. Maka kita, kalau kita punya hubungan yang benar di hadapan Tuhan, maka kita gak akan gampang terdistract with many things. Kita gak akan gampang jadi orang yang blank off, atau kita jadi orang yang burn out, frustasi. Kita gak akan gampang jadi orang yang menyalahkan orang lain. Saudara, saya
bicara selesai sampai di sini. Tapi ingat satu hal, choosing that good part. Jangan sampai kita memilih hal yang salah di dalam hidup kita. Tapi mari kita memilih bagian yang terbaik yang gak pernah diambil daripada hidup kita, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan diperbaharui. Maka saya percaya segala sesuatu juga akan diperbaharui. Our ministry, our relationship with others, dengan pekerjaan kita, bagaimana kita bekerja, itu juga akan diperbaharui. Bagaimana kita menghadapi society, menghadapi problem, itu juga akan diperbaharui. Karena akarnya sudah dibenerin dulu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau sudah materaikan dalam hidup kami Tuhan akan menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan. Bahwa kami harus memilih choose that good part Lord, yang gak bisa diambil di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk apa yang sudah Engkau berikan, untuk apa yang sudah Engkau tanamkan di dalam hidup kami. Biar menjadi berbuah Tuhan, bagi hidup kami sendiri terlebih dahulu Tuhan, dan bagi banyak orang ya Bapa di sekitar kami. Dalam nama Yesus ya Bapa, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biar Roh Kudus Engkau terus berbicara Tuhan, mulai hari ini sampai selamanya ya Bapa, dan pelihara hidup mereka Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan, biar Engkau sendiri yang menjamin Engkau berikan damai sejahtera. In the name of Jesus we pray. Haleluya, amin. Tuhan berkati.